kita rencananya di Sinergi di Creator for Next Gen ini ya. Ini ada 3 orang gitu ya. Iya. Pertama Pastor Christo, Pastor Randy dan Bro Paulus. Ya. Tapi mereka sedang berhalangan secara kesehatan. Tapi hari ini kita ingin menyapa Pastor Randy. Ya, Pastor Randy. Pastor Randy, say hi dulu. kita akan say hi dulu sama Pastor Randy ya. Pastor Randy, Adakah sudah di spotlight teman-teman? mungkin Pastor bisa dibantu Randy. di spotlight, Pastor Randy. Adakah Pastor Randy? Pastor Randy. Hai Pastor Randy. Pastor Randy. Kita sedang mencari, sabar ya teman-teman ya. Halo. Pastor Randy Sandra tuh ada tadi. Ada. Ya. Halo Pastor Randy. Halo, shalom. Teman-teman beliau sedang berada di rumah sakit, sedang dalam recovery. Ya. Kita mau doakan ya supaya beliau cepat sembuh. Mungkin silakan Pastor Randy mungkin bisa say hi buat viewers semuanya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, aduh, shalom Yever semuanya. Apa kabar? Suaraku masuk gak ya? Masuk. Oh, puji Tuhan ya. Senang banget walaupun hari ini aku nggak bisa mengisi di salah satu sesi yang sudah ada, tapi aku masih bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bergabung sebagai peserta gitu ya, sekaligus tim Hore. Tadi aku ikut joget-joget juga by the way, tadi yang pas gerakan-gerakan emoji tadi. Dan aku bersyukur sih, artinya ketika di tengah masa-masa yang seperti ini sekalipun kita diberikan hikmat oleh Tuhan, Pastor Anton dan kawan-kawan untuk mengadakan UF Conference, bahkan sampai yang kedua kali ya, setelah yang kemarin diadakan juga secara online dan tahun ini kembali diadakan secara online. Aku percaya apa yang menjadi kerinduan dari kita semua, yaitu apa yang dibutuhkan oleh generasi ini bisa kita jawab. Aku percaya semakin kesini nanti Pastor Christo pasti juga akan jelaskan bahwa generasi ini punya warna yang selalu berbeda. Mereka akan selalu mencari sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi satu hal yang aku tangkap dan aku yakin adalah bahwa hati Tuhan buat generasi itu nggak pernah berubah. Hati Tuhan itu selalu sama buat generasi. So kalau kita mau cari tahu apa sih yang dibutuhin generasi, maka yang pertama harus kita cari itu adalah hati Tuhan buat generasi. Wow. Kalau kita udah punya itu, kita cari, kita tangkap itu, maka percayalah kreativitas, hal-hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, itu nanti yang akan bisa kita tangkap dari Tuhan dan kita bisa terapkan itu di dalam pelayanan kita gitu. Jadi aku percaya, wah sebenarnya aku udah banyak hal yang pengen aku share, tapi yang lain aku udah titip sama Kak Christo. Jadi nanti biar Pastor Christo yang akan melanjutkan perjuangan. Semangat semuanya ya. Apresiasi yuk buat Pastor Randy. Wow. Kasih tepuk tangan Tepuk tangan dong semuanya. please. Thank you Pastor Randy. Thank you semuanya. Buat Pastor Randy dia dulu ya. Yes, thank you. Yuk mari kita berdoa, kita angkat tangan, mungkin yang bisa angkat tangan. Right now. Kita tumpangkan tangan buat Pastor Randy, kita mau sepakat. Tuhan, kami bersepakat pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilu darah Yesus, Pastor Randy sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, dan Tuhan juga memberikan pikiran-pikiran Kristus yang daripadamu ya Tuhan. Biar dia hanya memikirkan yang sedap didengar, yang mulia. Tuhan berikan itu kepadanya Tuhan. Amin. Tuhan kami percaya apa yang dia alami akan jadi kesaksian dan memberikan dampak buat makin banyak orang. Justru inilah awal dari semuanya Tuhan. Hidupnya akan jauh lebih berdampak daripada sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau berkati keluarganya Tuhan. Berkati anak istrinya, Engkau yang tutup bungkus juga dengan darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, blessing yang terbaik buat Pastor Randy turun siang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya katakan, amin. Amin. We love you Pastor Randy. Amin. We love you too. Thank you so much. Waduh. God bless. Baru di rumah sakit aja powerfulnya. Masih punya hati buat generasi. Iya kan?
Hatinya tidak Unstoppable. Luar hatinya biasa. tidak geser loh. Ya makin cinta malah. Hmm. Oke. Sekarang kita tiba di Sesi yang kita nantikan. sesi yang of kita course. nantikan dari Ya. sudut biru. Apaan sih? Apa ya ini ya? Bukan ya? Ya, ada Pastor Christopher Tapeheru, the one and only, the Heaven Smellman, dan seorang teaching pastor di New Wine International Iya. Church. Yes. So, nggak pakai lama, kita sambut sama-sama Pastor Christopher Tapeheru. Come on, Pastor. Halo. Suaraku Ya. aman ya? Yes. Ya. Thank you. Silakan Pastor. Thank you banget buat kehormatan ini. Senang bisa sharing di workshop dan mewakili Next Gen, Creator for Next Gen namanya. Kita ini satu wadah yang dibentuk isinya para penggiat sosial media, khususnya akun-akun Kristen, banyak macam-macam, tapi sekarang tergabung ada banyak penyanyi dan youth pastors juga, jadi lebih ramai lagi. Christian Admin, Creator for Next Gen ini by the way started back then ya, zaman-zaman BBM, itu mungkin sebelum tahun 2014. Saya pertama dibentuk, namanya disebut Christian Admin itu 2014. Terus berkembang jadi Creator for Next Gen di 2018. Dan salah satu pendirinya yaitu Brother Paulus yang mestinya juga sharing bareng Pastor Randy bareng aku. Tapi akhirnya jadi aku sendiri yang share karena berdua lagi berjuang ya. Jadi kita berdoa buat Pastor Randy dan juga Brother Paulus. Aku mau bacain Roma 12 ayat 4 sampai 11. Aku tergoda untuk bacain ini karena ini somewhat sebagai bagian dari Creator for Next Gen, bahkan sebelumnya juga Christian Admin. Aku percaya di sini kebenaran yang sangat indah ya. Roma 12 ayat 4 sampai 11 mengenai sinergi. Dan kita baca aja, teman-teman. Udah ada Alkitab di sebelah teman-teman. Dikatakan seperti ini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, ini patut digaris bawahi loh. Semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Unik ya. Walaupun tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, tapi saling adalah bagian dari tubuh yang sama. Masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, di Creator for Next Gen ini juga kurang lebih demikian. Ya, tiap-tiap anggotanya ini punya pelayanan masing-masing dengan gayanya masing-masing yang nggak pernah diseragamin, nggak harus diseragamin juga. Tetapi kita ini berkumpul karena saling mengingatkan bahwa kita ini adalah anggota dari tubuh yang sama, yaitu satu tubuh, yaitu Kristus. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari ayat-ayat tadi, tanpa kalau teman-teman antar teman-teman sadari atau tidak, ya ini jadi satu seperti landasan atau kunci ya dari sinergi. Bagaimana caranya kita nih dari berbagai latar belakang yang berbeda, ya gereja yang berbeda, bahkan mungkin denominasi yang berbeda, tapi satu tubuh dalam Kristus bisa bersinergi. Ya harus mengingat bahwa semuanya ini tidak punya tugas yang sama, ya masing-masing, tapi anggota seorang terhadap yang lain. Dan di sini baiklah masing-masing melayani ya, sesuai dengan karunia yang dianugerahkan kepada tiap-tiap orang. Jadi yang lagi berbuat bakti sosial misalnya nggak perlu menyindir yang mungkin
pelayanannya adalah bentuknya doa. Karena semuanya ini saling support sebenarnya. Ya, jadi nggak ada yang perlu ngerasa yang ini kok lu gini doang sih, kayak gue doang, nggak perlu. Ya, jadi nggak perlu ada unsur-unsur seperti itu. Dan yang salah satu yang paling penting di ayat terakhir dikatakan salah satu problem berkaitan dengan khususnya content creator Kristen di sosial media adalah untuk to be consistent. Ya, makanya dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tadi Pastor Moro bagus banget bagi tentang itu. Ya, dan Pastor Anton juga sama, dan aku kagum aja gitu ngelihat pekerjaan Tuhan, gimana message-nya bisa sangat somehow connected, dan percayalah apa yang aku akan bagikan ini sangat-sangat nyambung sama yang dibagikan dari 2 pesan yang sebelumnya. Ya, so aku masuk ke temaku ya. Pertanyaan sederhana, what is the biggest issue concerning youth and youth leaders today? Masalah atau isu ya. Apakah masalah terbesar dari anak-anak muda dan juga pemimpin-pemimpin anak-anak muda atau pemimpin muda hari-hari ini? Ada 3 poin, teman-teman, aku mau bahas tentang yang pertama tentang struggles-nya dulu, yaitu pergumulan. Ya, aku sebut cuma 1 aja, struggle-nya dalam pelayanan youth ministry. Bagi para youth minister selalu to stay relevant. Boleh slide-ku di-share? Aku udah buat beberapa untuk help us navigate, ya biar kita nggak terlalu, ya itu dia. Ya, yang pertama adalah pergumulan, bicara tentang struggle to how to stay relevant. Dan uniknya dijawab gini, di luar dari semua upaya untuk apapun termasuk untuk jadi relevan, kita punya tugas utama, ya yang Tuhan Yesus suruh untuk kita kerjakan. Siapapun yang percaya sama Yesus harus melakukan ini. Jadi Matius 28 ayat 19, sebelum naik ke surga, sebelum kembali ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan kita yang percaya kepadanya untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini tugas utama, ini visi utamanya untuk melakukan ini. Ya, ini tugas utamanya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau ada catatan kecil di sini, if you like to take notes, this is it. If you won't follow Christ, you can never lead others to Him. Oke, kalau teman-teman ada yang mau nyatet, catat itu. If you won't follow Christ, if you won't, tidak mau, kalau kamu tidak mau mengikut Kristus, kamu tidak akan pernah bisa memimpin siapapun kepada Kristus. So started selalu, ketika kita mau menjadikan semua bangsa murid, yang harus jadi murid pertama itu kita. Ya. If you won't follow Christ, you can never lead others to Him. Kita lanjut lagi di ayat 19 tadi, teman-teman boleh di slide-nya munculin lagi, dan perintah berikutnya adalah apa? Selain jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini penting, ya perhatiin karena poin kita ada di sini, how to stay relevant, lucunya dijawab di ayat ini. Dibilang gini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menarik, ayatnya nggak bilang ajarlah untuk tahu, tapi ajar untuk melakukan, artinya bicara tentang jadi teladan. Nah, ini mungkin agak anti mainstream karena kita selalu berpikir gimana caranya jadi keren. Relevan itu somehow artinya jadi cuman how to be cool. Gimana cara jadi keren sehingga kita didengar. Sebenarnya bukan tentang itu. Ya, pada akhirnya tiap generasi punya tantangannya sendiri karena tiap generasi pasti ada trennya tersendiri. Ya, lagi yang lagi in itu apa, yang lagi happening itu apa, pasti berbeda. Jadi sebenarnya PR besarnya adalah how to stay relevant. Jawabannya itu uniknya adalah jadi teladan. Ya, karena kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid dengan cara mengajar mereka untuk melakukan. Ya, bukan ajar untuk tahu, tapi untuk melakukan. Artinya harus jadi teladan. Ya, kenapa penting? Karena gini, this is what I learned from raising boys. Oke, membesarkan 2 anak laki-laki ini yang saya belajar. Mereka sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Oke, mereka sering gagal taat, tapi jarang gagal meniru. Somehow sepertinya kupingnya budak terhadap nasihat, tapi matanya tidak pernah berkedip memperhatikan tingkah laku papanya.
Ya, jadi kerap kali aku mau ngomel juga jadi problematik. Kenapa? Karena aku lihat diri aku di dalam mereka. Mereka melakukan hal buruk yang masih aja somehow kadang masih aku lakukan. Jadinya sebel sendiri. Ya mau marah juga, aduh sama kayak saya ya dulu kan gitu. Ya. Dan ini dia makanya ternyata jawaban dari pergumulan ya how to stay relevant adalah dengan menjadi teladan. Boleh slide-nya di next. Ya. Ya, di 1 Timotius 4 ayat 12. Back boleh? Back lagi. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Aku pakai bahasa Indonesia masa kini ya. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama, dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan apa? Hidupmu yang murni. Ya, problemnya adalah gini, kerap kali bukan hanya pelayanan anak muda, bukan hanya anak muda, tapi juga youth pastors-nya juga biasanya mostly juga masih relatif muda. Dan di umur yang demikian kita cenderung pasti ngerasa direndahin dan kita tergoda untuk berupaya membuktikan diri bahwa kita apa ya khotbah sebelumku yang di UF bicara tentang itu bahwa kita ini qualified gitu. Ya, somehow kita mau berusaha membuktikan diri alih-alih dihormatin malah sebaliknya. Ya ketika orang tergoda untuk membuktikan kehebatannya malah justru jadi kelihatan pamer dan kelihatan norak. Ya malah akhirnya lihat tuh kan bener kan? Masih labil kan? Masih nggak stabil kan? Masih emosian kan? Gitu. Jadi malah ketika kita mau membuktikan diri bahwa kita bisa, yang ada malah makin direndahin. Dan Rasul Paulus kasih nasihat yang cukup unik ya buat anak rohaninya. Dia bilang kalau kamu kan masih muda ya, pasti akan direndahin. Gimana caranya biar nggak direndahin? Jadi teladan. Ya, jadilah teladan, hidupi apa yang kamu ajarkan. Ya, dan pada akhirnya ini aku tahu, ya, untuk menjawab tantangan atau jawaban dari pergumulan how to be relevant adalah dengan cara jadi teladan sebenarnya. Ini aku belajar dari almarhum Pastor Adit ya. Boleh slide-nya dimunculin, ini quotes dari beliau yang tadi aku belajar dari apa yang beliau bentuk ya bersama sahabat-sahabatnya, namanya menjadi utuh dan asli muda. Ya, sebuah kerinduan untuk keluar dari kemunafikan karena being fake is exhausting. Ya, berpura-pura itu melelahkan kata mereka. Dan dari menjadi utuh dan asli aku belajar suatu kenyataan yang menarik bahwa gini, ketika kita melayani anak-anak muda, ya mereka ini sebenarnya nggak nyari yang sempurna karena mereka tahu nggak ada yang sempurna. Ya, mereka nggak nyari yang sempurna, mereka nyari yang apa adanya, yang real. Ya, makanya menjadi utuh dan asli itu sangat-sangat penting. Ya, mereka nggak nyari yang sempurna. Ini yang saya pelajari. Saya setiap kali berupaya untuk jadi kelihatan hebat, kelihatan tangguh, kelihatan tabah, kelihatan kuat. Tapi ternyata bukan itu yang mereka cari. Karena apa? Kerap kali mereka tahu bahwa Pak Kristo juga lagi ada masalah. Pastor Chris juga lagi struggle. Ya. Yang mereka pengen adalah kalau orang lagi struggle tuh harus ngapain sih, Kak? Sebagai orang Kristen kita boleh ngapain aja sih? Boleh nangis nggak ya? Ya. Boleh minta digantiin dulu nggak ya pas pelayanan? Gitu. Ya, dan itu yang ternyata itu yang mereka cari. Mereka nyari yang real. Karena mereka menyadari nggak ada yang sempurna dari berbagai kejatuhan hamba-hamba Tuhan terdahulu. Ya, mereka udah tahu nggak ada yang sempurna. So, jadi teladan bukan bicara jadi sempurna, tapi jadi apa adanya di dalam Tuhan. Ya, penting untuk menyadari identitas kita di dalam Kristus dan menghidupi identitas itu. Ya, ada catatan kecil kalau teman-teman suka nyatet. Ya, baik buat teman-teman youth dan juga tentunya youth leaders. Ya, kita mungkin bukan model, tapi pasti akan jadi role model. Artinya, akan ada yang ngikutin kita. Oke. Kita mungkin bukan model. Ada yang model di sini mungkin? Siapa tahu kan? Ya kan? Kalau saya sih enggak. Ya, saya sih bukan model, udah pasti.
Kita mungkin bukan model, tapi pasti akan jadi role model. Kenapa? Karena akan ada aja yang ngikutin kita. Ada anak sulung di sini, firstborn seperti saya. Berarti punya adik ya, benar nggak? Pasti kan kita jadi role model, walaupun kita bukan model, karena ada adik-adik kita yang ngeliatin kita. Ya, dan buat saya sama, youth ministry is all about that. Nggak harus jadi keren, nggak harus jadi sempurna, tapi harus memberi teladan yang baik, menghidupi apa yang dikotbahkan, karena mereka nyari teladan, mereka nyari role model. Makanya posisi-posisi figur kayak saya nih berat sebenarnya, karena saya tahu saya orang biasa. Ya, almarhum Pastor Radit ngerti kita ini orang-orang biasa, tapi ketika disosokkan seperti itu tuh capek gitu. Ya, karena ya tadi benar apa yang Pastor Lily bagikan ya di salah satu sesi di depan tadi, aku dengar penting banget. Ya, bahwa Tuhan tuh nyiptain kita tuh cuma satu, ya kita aja. Ya, jadi kita emang dimaksudkan untuk jadi diri kita di dalam Tuhan. Ya, jadi diri kita di dalam Tuhan. Harus menyadari bahwa kita semua punya potensi yang sama. Ya, untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, itu berkaitan dengan struggle, how to stay relevant. Jawabannya apa? Jadi teladan. Ajarlah mereka melakukan. Berarti kasih tahu gimana cara ngelakuin. Kayak gini loh. Artinya nggak cuma diajarin dengan berbagai informasi. Ya, nggak cuma teori doang, tapi dicontohin. Begini loh. Ya, this is how it goes, this is how you should do, this is how it should be. Kasih tahu, teladan, karena itu yang mereka cari. Ya, karena kemungkinan besar mayoritas nggak mendapat teladan itu di rumah. Ya. Yang kedua, kita masuk ke pertanyaan berikutnya setelah struggle, yang adalah berikutnya issue, masalah. Isunya adalah di pelayanan anak muda, selalu juga yang kedua tentang ini. Ya, slide-nya boleh dimunculin bahwa kita selalu ngerasa bukan trust issue sebelumnya. Baik. Ya, kita selalu ngerasa pelayanan ini pelayanan kelas 2. Kalaupun kita nggak ngerasa demikian, diperlakukan seperti itu. Benar nggak? Karena selalu seolah yang utama ya kebaktian umum, yang ini ya udahlah. Ya, diadain aja gitu. Kita selalu ngerasa somewhat direndahkan sebagai second class ministry atau pelayanan kelas 2 kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, terus gimana mesti ngejawab masalah ini? Ini kan masalah yang mesti diselesaikan. Ya. Dan ternyata jawabannya juga ada di situ di Matius 28, kita lanjutin ayat 20. Ya, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. 20 bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gini, kenapa ini penting? Ada dua. Ini akan work seperti pedang bermata dua. Oke, buat youth leaders juga dan buat juga yang dipimpin. Ya, teman-teman youth. Aku menyertai kamu senantiasa itu such a powerful word, yang artinya gini, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Makanya lagu-lagunya Unlimited Fire, kalau diperhatiin, ya, selalu tentang itu. Ya, kita nggak sendiri, Tuhan hadir, selalu seputar-seputar itu, karena that's the whole point of ministry. Ministry means just like go to work with Daddy. Ministry itu seperti pergi bekerja bersama dengan Papa. Sebenarnya itu kerjaannya Papa, tapi kita diajakin ikut. Sebenarnya kalau kita nggak ikut, kerjaannya juga tetap beres. Sama, pelayanan juga gitu. Tuhan tidak butuh bantuan. Oke, karena Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Jadi kisah para rasul, in book of Acts, dibilang Tuhan tidak dilayani oleh tangan manusia seolah kekurangan apapun. Enggak. Ya, justru dari dia kita memperoleh semuanya, kita dipercayakan banyak hal. Jadi kalau bisa ikut melayani, itu seperti sesederhana itu. Ya, kita nggak bantuin dia nggak butuh bantuan. Ya, kita diajak ikut serta dalam pekerjaannya. Tujuannya apa? Kalau dia tidak dilayani oleh tangan manusia, artinya dia tidak butuh bantuan kita. Tujuannya sederhana, berarti dia tidak berbagi tugas. Terus apa yang dibagi dong? Dia berbagi sukacita. Benar nggak? Ketika ada dibenangin, ketika ada revival, dan kita of that revival. Bayangin, yang ngerjain sebenarnya dia.
Ya, yang mencapai tujuannya adalah dia, tapi apa kita ikutan dan kita ikut bahagia, kita ikut sukacita. Itu yang dia bagi. Ya, so apa kata aku menyertai kamu senantiasa ini menjawab masalah tadi bahwa kita ngerasain pelayanan kelas 2. Enggak, kalau di kelas 2, kenapa dia sendiri ikut turun tangan? Benar gak? Kan dia ada di dalam diri kita yang melayani di pelayanan kelas 2 ini, benar gak? Kenapa dia mesti turun tangan sendiri di dalam kita kalau ini pelayanan kelas 2? Bisa nggak dia utus yang lain gitu? Nggak usah dirinya sendiri yang di sini, siapa kek? Ya, yang lain gitu, yang ya malaikat siapalah gitu. Ya, agak lebih di bawah sedikit. Enggak, dia turun tangan langsung. Ya, dia memenuhi, dia tinggal di dalam baik senior pastor maupun youth pastor. The same Holy Spirit. Dia ngejawab bahwa ini bukan pelayanan kelas 2. There's no such thing as pelayanan kelas 2. Nggak ada itu. Ya. Kalau pelayanan kelas 2, ngapain Roh Kudus sendiri tinggal di sini sampai dia seolah turun tangan sendiri. Kenapa? Karena nggak ada pelayanan kelas 2. Nggak ada yang terlalu kecil di dalam pelayanan. Nggak ada. Tapi nggak ada yang juga terlalu besar sehingga harus sombong, karena sekali lagi Tuhan tidak butuh bantuan. Tuhan tidak perlu bantuan kita, benar kan? Tapi kalau kita diajak ikut serta, itu sebuah sukacita yang kalau kita tidak ambil, kita yang rugi. Ya kan, kita yang rugi. Ya, puji Tuhan, kita selalu dibawa dalam pergerakan Tuhan. Dan tahun ini temanya sinergi. Artinya ini, percayalah, Yohanes 17 itu satu doa yang belum terkabul dari apa yang Yesus doakan. Dan masih terus diupayakan, karena tidak semudah itu. Ya, menarik dua khotbah dari sesi pembuka dan juga sesi tadi Pastor Moro. Menarik, dua-duanya bicara tentang mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Kenapa? This is what happens ketika kita sibuk ngelihat satu sama lain. Kita berantem. Karena menyadari kita beda. Ya kan? Tapi ini yang terjadi ketika kita memusatkan pandangan kepada Tuhan. Kita bisa jalan bareng. Benar nggak? Kita bisa melakukan sinergi. Sinergi only happens ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan hanya sibuk sama satu sama lain. Karena it's not about us. It's all about Him. Oke, ini bekerja sebagai pedang bermata dua. Kenapa? Karena tadi buat pelayannya yang ngerasain pelayanan kelas 2. Buat youth pastorsnya, tapi juga works buat bagaimana cara melayani anak-anak muda. Dikasih tahu juga tipsnya di sini. Ya, aku menyertai kamu senantiasa, artinya masalah menjawab jawaban dari masalah atau isu pelayanan kelas 2 ini adalah dengan cara apa? Kita harus melayaninya dengan mental yang sama. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, artinya pelayanan anak muda adalah pelayanan pendampingan. Bicara tentang kehadiran. Oke, bicara tentang kehadiran. Bukan hanya teladan tadi. Ya, gimana caranya ngasih tahu, diajarin, tapi juga kehadiran. Be present. Be there. Kalau kata Pastor Yeri, ayah hadir, hashtag. Apalagi yang mesti hadir? Anak hadir juga perlu, jangan salah. Jangan di rumah tapi main game aja. Kayak ada tapi nggak ada gitu. Ya kan? Jangan, hadir juga. Ya, apalagi beberapa dari kalian, mungkin kalian yang paling rohani di rumah. Orang tua kalian bukan orang percaya. Udah pasti harus hadir. Justru bawa hadirat Tuhan ke situ justru. Ya dong? Harus begitu memang. Karena gini, kita bawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Ada Roh Kudus di sini. Nggak ada namanya pelayanan kelas 2. Jadi nggak ada tuh yang namanya pelayanan tuh cuma di gereja. Ya, satu tahun setengah, bahkan hampir 2 tahun ini kita nggak bisa gereja malah. Terus pelayanan di mana? Ya di rumah. Karena pelayanan itu di mana aja. Kan Roh Kudus tinggal dalam kita. Whatever that we do, it's a service unto God. It's ministry. Ya, bukan my life, my adventure, but my life is my ministry. Right? Harus dipandang seperti itu. To be present. 2 Timotius 2 ayat 22. Teman-teman bisa buka 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ini berlaku buat bukan hanya yang dipimpin, tapi juga yang memimpin. Aku pernah tulis satu quotes dengan gambarnya ayahku dan aku sedang khotbah bergantian di ulang tahun pertama dari anakku.
Ya, jadi almarhum ayahku masih hidup waktu itu, dia khotbah, terus aku juga khotbah di mimbar yang sama dengan pose yang berbeda, fotonya atas bawah. Tulisannya gini, selagi gini, yang tua atau yang senior belajar untuk mengendalikan diri, ya, selagi yang muda belajar untuk apa ya, pokoknya semacam itulah, kayak gini. Yang satunya belajar untuk hidup sederhana, seniornya, sehingga yang junior ini belajar untuk nggak kepancing untuk berusaha memperoleh seluruh dunia. Penting. Karena kerap kali itu yang terjadi. Yang ini merasa nggak punya apa-apa, yang ini berasa udah punya banyak. Tapi dua-duanya harus belajar mengendalikan diri. Yang disebut di sini adalah apa? Jauhilah nafsu orang muda. Ya, kalau anak-anak muda yang masih struggle dengan berbagai hawa nafsu dunia, ya jelas ini artinya jauhilah hawa nafsu itu. Jangan dikejar, jangan diuber, nggak usah berusaha, nggak usah punya ketakutan namanya fear of missing out. You're not missing out, you're missing out on nothing. Ya, kalau lu tidak berbuat dosa. Jadi please jangan berpikir bahwa lu bisa have fun hanya dengan berbuat dosa. That's just wrong. Oke, nanti deh Kak bertobatnya kalau udah tua, sekarang seneng-seneng dulu. Seolah kalau bertobat dari awal tuh tidak menyenangkan gitu. Bener nggak? Berapa yang ikut UF udah lebih dari 2 kali? Tahu bahwa ini menyenangkan, sangat menyenangkan, bener nggak? Sangat-sangat menyenangkan untuk hidup buat Tuhan, ternyata. Jadi jangan lagi tuh pakai istilah itu, nanti aja kalau udah tua, sekarang seneng-seneng dulu. Loh, emangnya pelayanan nggak menyenangkan? Emangnya hidup buat Tuhan itu sesuatu yang membosankan gitu? Justru ini yang paling menyenangkan. Ini hidup yang paling hidup. Ini hidup yang paling berarti. Ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, yang buat para leader juga sama, jauhi nafsu orang muda artinya gini, udahlah, berhentilah berupaya untuk membuktikan diri. You don't have to. Ya, hidupi identitasmu. Just be you in him. Ya, nggak usah sok keren, nggak usah sok lucu. Kalau emang nggak lucu, ntar orang malah bukan ketawa gara-gara bercandaan lu, ketawa gara-gara lu garing. Ya, dia ngetawain lu karena lu berupaya lucu. Bener nggak? Pernah lihat nggak? Kalau yang khotbah di youth berupaya untuk kelihatan keren gitu. Ya kan akhirnya kita geli, kayak om, udahlah om gitu. Maksudnya, udah nggak usah dipaksain gitu. Ya om ya, pakai yang nyaman aja gitu. Saya juga ngeliatnya gerah. Ya kalau takut masuk angin, celana jeansnya nggak usah bolong, nggak apa-apa om, it's okay. Kita dengerin kok. Yang penting om nggak usah pura-pura gitu. Ya pas di mimbar sama pas lagi makan, orang yang sama. Jangan di mimbar, saudara. Nah, pas lagi makan, hahaha, ketawa-ketawa kan nggak nyambung. Mana ada orang mesen somai itu, bang, kan gitu. Nggak mungkin karismatik kan kalau mesen somai, biasa aja kan. Ya, justru itu yang bikin bingung kadang, anak muda bikin bingung nih, ini orang bisa gue percaya nggak sih? Karena pas tadi khotbah sama pas lagi pesen mie ayam beda gitu orang. Ya nggak? Ya kan? Alasan kenapa gue masih kayak gini aja? Karena emangnya ini gue. Ya salah satu sahabat gue di Semarang yang sangat gue kagumi juga namanya Babe Yohan. Babe itu jadi dirinya sendiri. Itu dia dari dulu ya kayak gitu orang. Ya, nggak pernah berubah. Jadi diri sendiri. Nggak apa-apa kalau emang rapi, it's okay. Rapi aja. Nggak usah sok-sok berantakan malah jadi aneh. Ya malah jadi susah dipercaya karena ada mode-mode tertentu. Udah biasa aja. Just be you. Sekali lagi mereka cari yang real. Ya, dan bicara tentang kehadiran ini penting. Coba lihat. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah. Ini dia ada beberapa hal yang mesti dikejar. Karena ini cara menjauhi nafsu orang muda. Kita menjauhi nafsu orang muda dengan mengejar yang harus dikejar, yaitu apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Perhatiin, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Be present means be there. Bersama-sama dengan mereka. Oke, kalau sekarang, mungkin dulu kayak, tapi gue gak punya waktu. Gue juga punya keluarga kan gitu, youth pastor sering kali gitu kan. Gue juga punya tanggungan sendiri, gue punya kerjaan, gue gak bisa punya waktu. Tapi sekarang setelah 1,5 tahun pandemi, hampir 2 tahun, we know exactly what it means to be present. Artinya apa? Jangan cuek. Ya, manfaatin semua yang ada. WA, DM tanya, apa kabar? Ngapain? Ini bisa gue bantu nggak? Gimana di rumah papa gimana? Udah sembuh belum? Be there. Ya ini yang Pastor Randy titip kemarin. Pastor Randy titipkan ke aku satu pesan yang bagus. Boleh slide-nya dimunculin? Apa yang Pastor Randy tulis ini bagus. Ini yang mesti kita perhatiin. Bahkan di tengah berbagai postingan dan kita mikirin konten, kita mesti bikin apa ya? Right? Karena kan jebakannya suka jadi kayak gitu tuh. Slide-nya boleh dimunculin? Apa yang Pastor Randy tulis sebagai kayak gini? Boleh back?
slide sebelumnya. Ya, lihat. Pada akhirnya, be present atau kehadiran. Ya, jawaban dari pelayanan kelas 2 tadi masalahnya adalah, untuk ada di situ adalah tentang apa? Engagement and involvement. Ya, artinya be there. Ya, jangan cuma mikirin postingan, tapi abis posting tuh lu mau ngapain? Ya, nggak banyak yang tahu bahwa saya ini masih balesin DM orang satu-satu, direct message 176.000 orang. Ada yang siap nggak? Ya kan, cuman orang pengennya kan gitu, pengennya followernya banyak, pengennya sekali posting yang likes banyak, pengennya tenar, tapi ada yang mau nggak melayani 176.000 orang? Itu kalau kebaktian Gelora Bung Karno aja nggak muat. Benar nggak? Aku baru menyadari bahwa ini penggembalaan loh, ini bukan, karena setiap orang punya struggles masing-masing. Dan semuanya pengen curhat, semuanya pengen didengar, karena semuanya layak didengar. Jesus died for every single one of you, every single one of us, everyone's matter. Ya. In heaven, everyone, gini, kata celebrity seringkali diartikan secara konyol sebagai cuma terkenal dan segala macam artis atau apa. Celebrity artis sebenarnya people to be celebrated. And you know what? Ketika kita bertobat, satu orang berdosa bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Kita itu dirayakan sama surga. Right? Makanya apa? Engagement sama involvement ini penting. Dan Pastor Randy ngingetin tentang ini, tentang ya kehadiran, to be present. Menjawab masalah pelayanan kelas 2 ini adalah pada akhirnya gini, tentang more relation and less production. Ini kan kadang kita mikirkan posting apa lagi ya. Enggak, postingan sebelumnya juga masih banyak yang nanya. Ini kan, sebelumnya juga masih banyak yang nanya, ada pemuritannya nggak Kak? Kakak punya, ada grup WA nggak? Aku boleh nggak ikut? Kayak gitu. Kita siap nggak? Ini kalau kita nggak mau hadir ya nggak usah heran akan dianggap selalu pelayanan kelas 2. Ini kan selalu dirasa kayak, ya jemaat 10.000, youth-nya 200 kan gitu. Itu kan jaka sembung naik ojek, bener nggak nyambung Jack. Emang nggak mungkin banget. Maksudnya masa isi gerejanya orang tua semua gitu? Ya kan? Itu kan nggak masuk akal. Tapi apa, perhatiin belakangan ini justru yang lagi naik justru engagement-nya ya. Mungkin bukan yang jumlahnya atau pendaftarannya, tapi justru anak-anak mudanya. Ya kan? Tanpa disadari harus diakui. Pada akhirnya more relation and less production. Ini titipan dari Pastor Randy. Jadi mesti ingetin kalau udah siap posting artinya siap untuk jadi leader. Ngerti nggak maksudnya? Karena apa? You will lead people to believe what you believe. You have to explain it. Lu mesti jelasin, lu mesti bisa jelasin. Jangan kayak udah repost postingan gua, tiba-tiba orang nanya, Kak tadi ada aku repost punya kakak, tapi ada yang nanya gini Kak, aku jawabnya gimana ya? Lah, gimana gue tahu, ngapain lu repost kalau lu nggak tahu? Aneh-aneh aja. Nyusahin gue. Bener gak? Ini masih 176.000 yang mesti gue balas DM-nya. Lu mau nambahin kerjaan lagi. Kalau belum siap ditanyain, belum siap membimbing orang, belum siap melayani, ya nggak usah. Nggak usah sok-sok keren repost-repost buat apa. Lu juga bingung. Ya. Ini shout out aja nih, karena pada akhirnya more relation and less production. Soalnya bukan cuma tentang gimana cara bikin online service yang menarik, tapi abis itu backdoor-nya apa? Ada Zoom-nya nggak abis itu? Ini ada ruang nggak untuk bertanya? Tadi khotbahnya aku agak bingung sih, nanya ke siapa ya? More relation, less production. Dan yang ketiga, ada satu lagi kan, namanya tantangan, challenges. Nah ini yang di challenges ini unik. Kenapa? Karena pelayanan anak muda selalu kurang, sekali lagi bukan hanya dianggap pelayanan kelas 2, tapi seringkali kurang rasa diberikan kepercayaan. Karena kan selalu dibilang gitu ya, diangkat jadi youth pastor, terus dia bilang, udah, bikin apa aja deh, gitu. Tapi setiap mau bikin apapun, diajuin, nggak pernah digolin, karena, terlalu begini, terlalu begitu. Katanya suruh bikin apa aja, bener nggak? Ya kan? Challenges-nya adalah trust issue. Kita merasa kurang dipercaya. Kayak dipercayakan, tapi nggak dipercaya gitu sepenuhnya. Jadi kurang didukung. Jadi ngerasa ya tetap balik lagi. Ya, ini pelayanan kelas 2, iya deh. Gitu.
Ya, trust issue aku bilangnya. Tapi ini yang menarik, ternyata ada apa ya? There's way more than meets the eye. Ada yang ternyata ada masalah atau challenges, tantangan di belakang tantangan. Trust issue ini sebenarnya bukan bicara tentang kepercayaan yang rendah dari gembala atau gereja kepada para pelayan anak muda. Sebenarnya bukan itu trust issue yang terbesar, tapi trust issue-nya ada di dalam sini. Ketika kita sendiri juga seringkali ngerasa ini pelayanan ini penting gak sih? Kira-kira yang kita lakukannya ada gunanya nggak sih? Ya, izinkan aku tutup dengan ini, teman-teman. Kita buka kitab Yehezkiel, buka bareng ya, karena aku cuma taruh satu ayat di situ. Karena ini terlalu powerful. Pasti tahu kisahnya. Valley of Dry Bones. Ingat gak? Ya, Tuhan membawa Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Kita mulai di ayat 1, teman-teman. Dan izinkan aku bacain semua ayat sampai 10. Loncat sedikit sih nanti, tapi oke. Okay. Ya, trust issue. Karena gini, ya aku bacain dulu deh, baru aku coba ceritain pakai pengalamannya. Pengalaman yang aku dapatkan bukan cuma di kota tertentu, tapi di beberapa kota, bahkan di beberapa pelayanan anak muda. Ya. Yehezkiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan di lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, kalau lu baca Alkitab dari Kejadian, lu tahu kalau Tuhan nanya, artinya bukan dia nggak tahu. Ya kan? Kalau Tuhan nanya, artinya dia lagi ngundang lo untuk belajar percaya. Bukan dia nggak tahu. Ya. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Terus Yehezkiel jawabnya aman banget. Aku menjawab, ya, lo tahu deh, kan gitu. Dia jawabnya cari aman gitu. Maksudnya dibilang bisa, tapi sebenarnya enggak, tapi dibilang enggak, apa sih yang lu nggak bisa kan gitu. Jadi kayak dia jawabnya tengah gitu. Dia bilang apa? Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Dasar nabi kalau jawab kan kayak gitu ya. Aman banget jawabannya, bukan itu yang Tuhan mau. Gak jelas nih orang gitu. Ayat 4-5 bilang gini. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya gini, let me tell you guys my story, right? Ini pengalaman gue tentang pelayanan di anak-anak remaja dan juga pemuda. At least tercatat di 2 kota berbeda, gue ditinggal main PUBG sama anak-anak yang gue lagi khotbahin. Ditinggal main PUBG. Bocahnya di situ, tapi handphonenya miring. Bener gak? Ini nggak mungkin nyatet ayat Alkitab kalau miring gini. Nggak mungkin, pasti kan gini. Nggak mungkin. Kalau udah gini, itu udah pasti main, bener gak? Ditinggalin gue. Ada 2 kota yang ninggalin gue. Semarang, satu lagi Bandung. Gue ingat banget. Karena gue pelayanan juga bukan cuma di youth-nya doang, atau di teens-nya juga, tapi di umumnya juga. Jadi, kalau satu kota ngundang, biasanya semua pelayanan tuh kecuali sekolah minggu ya. Gue ditinggalin main PUBG, men. Ya. Yang pernah khotbah di anak-anak teens pasti tahu deh. Kayak, ini anak-anak dengerin gue gak sih? Gitu. Jadi, kita tuh kepancing untuk marah-marah gitu. Ya. Kayak antara nggak denger sama denger, kayak kalaupun denger, posenya gini, kalau nggak gini, begini. Kan jadi kesel, dia kayak mukanya kayak gini, kayak, apaan sih lu? Kayak gitu, mukanya kayak gitu. Tapi nggak ngomong, cuman kayak gitu aja ngeliatnya gitu. Ya kan, sorry to say, rasanya kayak disuruh khotbah di depan tulang belulang, bener gak? Kayak berasa ini tuh guna nggak sih sebenarnya, gitu loh. Ya, guna nggak sih gue bikin pemuritan ini isinya anak-anak kecil semuanya? Ya kan? Guna nggak sih? Gue padahal sebenarnya udah nggak kecil, badan lebih tinggi dari gue. Kalau berdiri tuh gede banget gitu. Cuman nggak tahu nih otaknya lambat atau emang guanya kurang keren atau, ngerti kan? Jadi kita tergoda untuk, padahal bukan urusan itu sebenarnya. Ya, bukan urusan itu. Ya ternyata apa di sini kalau dilihat itu hampir sama kayak khotbah di tulang-tulang kering. Bayangin,
Nabi ini ditanyain, kira-kira ini bisa hidup lagi nggak tulang-tulang? Dia jawabnya masih ngambang, Tuhan suruh apa? Khotbah. Suruh berfirman sama tulang-tulang. Lu bayangin, bener gak? Itu rasanya, bener gak? Bayangin jadi dia. Ada apa di dalam hatinya? Trust issue. Ya, antara ini emang beneran akan bangkit lagi atau gue terlalu berlebihan nih. Tapi kan yang ngomong Tuhan, bener gak? Kita kan hamba siapa? Hamba Tuhan pada akhirnya. Ya. Terus ayat 6 bilang gini, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu isi khotbahnya, disuruh khotbahin itu. Ya nggak disuruh khotbahin tentang jodoh. Bukan yang seru-seru itu loh, bukan yang kayak ngerti kan? Nggak disuruh ini. Ya disuruh khotbahin. Speak life. Ya. Kita langsung loncat ke ayat 9 dan 10. Tuhan terus berfirman loh, si Yeskiel nih kayak masih struggle di sini, masih ada trust issue di sini. Gue bikin nggak ya? Ini nggak jelas nih kayaknya nih. Ya. Coba lihat ayat 9 dan 10, maka firman-Nya kepadaku. Terus Tuhan terus perintahin. Kasih instruksi. Ayo. Ya. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Lihat, ini yang terjadi, benar gak? Semua orang itu selalu produk dari masa lalunya. Dan pelayanan anak muda kenapa berat? Karena seringkali yang bermasalah bukan mereka, tapi yang sebelumnya. Makanya mostly kayak orang-orang, oke, ini korban dari kegeblekan yang sebelumnya, ngerti kan? Benar, kita yang capek. Kita bingung, kita udah kayak gini, kok orang kenapa ya kayak gini? Akhirnya kita kulik, oh, ya ampun, ternyata papanya tuh begini, right? Digambarkan di sini sebagai orang-orang yang apa? Terbunuh. Tapi apa? Suruh bernubuat, speak life. Ya. Berebuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu apa? Ini dia. Dan ini gue tahu ini undangan buat kita semua. We are called, kita diundang, kita dipanggil untuk percaya. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Keren nih. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Perhatiin, suatu tentara yang sangat besar. Ya, jawaban dari masalah pelayanan ini adalah trust issue. Bukan masalah lu nggak dipercaya, tapi lu sendiri percaya nggak bahwa ini tuh matters. Bahwa tulang belulang ini sebenarnya adalah fellow soldiers of the kingdom. Benar nggak? Dan itu kunci sebenarnya. Bukan hanya kunci dari pelayanan anak muda, tapi bahkan pelayanan pada umumnya. Karena pelayanan itu membutuhkan regenerasi. Makanya habis Musa ada Yosua. Makanya habis Elia ada Elisa, benar. Selalu ada begituan, dan selalu dimulai dari mana? Dimulai dari kepercayaan, trust issue. Yang kita yang tadinya sebenarnya ngerasa nggak dipercaya, tapi kita somehow dengan berani mempercayakan anak-anak ini untuk pelayanan. Ini yang aku belajar banyak dari almarhum Pastor Adit. Ya, dia tuh mempercayakan banget siapa yang dia pimpin untuk mulai melayani juga bareng. Yuk. Dan itu yang that's what ministry is all about. Ya nggak ada yang lebih rohani, nggak ada yang lebih kudus, nggak ada yang lebih layak, cuma lebih tua doang paling. Bener nggak? Lebih dulu bertobat aja. Ya kan? Ya, pada akhirnya apa? Belajar untuk percaya. Kenapa belajar untuk percaya? Karena percaya akan kelihatan dari ketaatan. Ketaatan Yeskiel untuk melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Ya. Belajar untuk percaya sehingga bisa melihat siapa yang Tuhan lihat sih. Lihat gak khotbahnya dari tadi gitu terus tentang melihat apa dan siapa yang Tuhan lihat. Ya kan, kalau ngelihat yang di sekeliling pusing, pasti berhenti, pasti lelah, pasti udahlah gitu, pasti begitu. Tapi apa lihat yang Tuhan lihat? Ya, pandang kepada Tuhan, pandang kepada jiwa-jiwa, how to stay on fire. Benar gak? Pastor Anton juga sama bicara tentang itu. Mengingat bahwa Tuhan tuh pasti beserta dan kita pandang saja sama dia. Bahkan sinergi juga bicara tentang itu, benar nggak? Kalau kita lihat satu sama lain, kita akan sibuk melihat perbedaan kita.
berantem pasti. Ya makanya tadi pas aku ngomong gitu, pas lagi dengerin 2 khotbah tadi kan aku ngomong, istriku bilang, iya ya sama kayak pernikahan ya. Iya, pernikahan kalau terlalu sibuk sama kita, nggak fokus akhirnya. Hanya bisa berjalan bersama, hanya bisa bekerja bersama kalau melihat dia. Ya bener gak? Karena kalau kita ngeliat satu sama lain nggak jelas nanti. Kita merasa, oh jalur gue yang lebih benar, nggak jalur gue. Nggak, cuma kalau dua-duanya jalan, ntar ketemu juga pasti di ujungnya, bener gak? Ini soalnya bel rumah gue bunyi, gede banget. Belajar untuk percaya sehingga bisa melihat siapa yang Tuhan lihat. Karena yang Tuhan lihat bukan tulang-tulang kering. Itu bukan itu yang Tuhan lihat. Ya, yang Tuhan lihat adalah fellow soldiers of the kingdom. Itu yang dia lihat, pasukan tentara yang sangat besar, dan kita harus belajar melihat apa yang dia lihat sehingga pelayanan ini kita nggak akan nyerah. Ketika kita khotbah ditinggalin main PUBG, terus khotbah. Oke, ketika lagi Bible study ditinggal tidur. Gue ditinggal tidur dulu pas bikin Bible study, benar? Ditinggal bikin PR ada. Jadi Bible study sama bikin PR. Gue bilang, ya udah, oke, at least lu di sini gitu loh. Ya, ditinggal tidur. Karena pulang kantor, pulang sekolah, pulang kuliah, udah capek kan sebenarnya. Habis makan lagi. Wah, habis makan kan paling enak apa? Tidur. Ya kan, emosi, ngerasa ini sia-sia nggak sih? Enggak sia-sia. Kalau gue berhenti di situ, gue nggak akan sampai sini, bener nggak? Mereka yang nggak setia dalam perkara kecil, nggak bakal dipercaya perkara yang lebih besar. Teman-teman lihat yang sekarang 176.000. Lu nggak lihat kan yang cuma 4 orang? Lu nggak lihat kan? Yang kita, mending 4 orang yang gue pimpin, kita cuma berempat. Gue ngajar, ya istri gue waktu itu masih jadi pacar gue, sekarang masih pacar gue sih, cuman gue jadiin istri. Oke, pacar plus istri. Oke. Sebelumnya dia best friend gue, jadi kita best friend, pacar, dan istri. Itu dia istri gue. Bayangin, gue ngajar, istri gue ada di situ, masih pacaran, dan kita lagi berantem. Oke, hujan gede banget, yang datang cuma 1 orang, 2 orang sorry. Yang satunya habis kehujanan parah, jadi aku tidur di pastori, keluarin bajuku suruh pakai, dia pakai. Cuma berempat kita, dan aku sama pacarku lagi berantem. Aku mesti ngajar. Dan 2 orang ini nampaknya menyadari bahwa kita lagi berantem. Awkward. Gitu. Kan? Tapi apa? Tapi aku bersyukur the Lord keep on telling me to ayo terus, ayo speak life. Ya speak life, udah against all odds, udah cuekin apa yang bilang mau bikin gereja baru lah, mau bikin gereja dalam gereja lah, mau bikin nggak usah dengerin yang itu, fokus sama saya. Terus sempat ngerasa sendiri, ya kan, kayaknya tinggal saya sendiri nih yang kayak gini. Oh enggak, ya, ternyata pas lagi ikut conference gitu kan, tiba-tiba ketemu kayak sama youth pastor, sama ya kisahnya, kita kembar kayaknya, cuma beda dunia gitu. Enggak, dunianya sama, ternyata sama. Ya, that's the beauty of ketika kita saling mengenal satu sama lain. Akhirnya kita tahu, oh struggle-nya kurang lebih mirip. Ya, dan ini aku mau bagiin teman-teman, sorry kalau agak panjang, tapi this is what's on my heart. Dan ini at least yang gue lihat di lapangan. We need to, sekali lagi, kita harus belajar untuk percaya sehingga bisa melihat siapa yang Tuhan lihat. Dry bones to fellow soldiers of the kingdom. Kita harus melihatnya sebagai tentara-tentara yang Tuhan. Dan mulai dipercayain sejak muda. Benar apa yang tadi Pastor Jimmy bilang ya. Anak muda itu bukan digambarkan seperti apa yang sahabatku juga pernah katakan ya, Profesor Yoas. Dia bilang bahwa anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Makanya dari sekarang harus dipercayain untuk mulai memimpin. Because the future is now. Bukan next gen lagi, kata-kata itu kan dia bilang agak kurang suka. Setuju, gue juga nggak selalu suka. Karena setiap kali kita ngomongin yang next. Yang ini aja belum beres, buru-buru yang next. Ini aja dulu. Gitu. Bener gak? Yuk, kita ngobrol ya teman-teman. Thank you buat waktunya. Dengerin curhatan siang-siang. Habis makan siang. Yuk kita ngobrol. Thank you. Wow. Thank you. So Tadi cool. yang paling ngena banget Yes. tuh, pelayanan generasi adalah pelayanan hadir. Yes, setuju hadir. Come on, Gitu. so powerful. Ayah hadir, Gak anak bisa, hadir. gak bisa cuma di mimbar doang ya kan. Yep. Cuma lewat khotbah doang gak bisa. Harus hadir dong. Harus sama. Saat di mimbar, saat di rumah, dimanapun sama. Iya Wow, dong. thank you Harus Pastor begitu. Kisto, his powerful message Yep. buat Ya, kita.
Sangat Walaupun siang diberkati. tetap on fire ya, On malah fire. seger. Wow. Wow. Saya catat semua nih di sini nih. Oke, nah teman-teman semuanya, UFers Ya. yang punya pertanyaan-pertanyaan, kita masih ada beberapa waktu untuk saling bertanya. Iya. So teman-teman bisa tulis di Slido tentang pertanyaan-pertanyaan kalian, gitu ya. Silakan. Ya silakan, mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya. Tadi kayaknya pertanyaan Silakan aja. sudah mulai ada yang bertanya ya tadi ya. Hmm. Nah ini coba diketik di Slido-nya ya. Oke. Oke, Kita kita masuk. tunggu ya. Mungkin ada yang lagi Ini ngetik nih. ada pertanyaan nih. Ada nih ya. Oh, here we go. Oke. Hai Pastor, dalam pelayanan menjadi real bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Ya. Karena pemimpin bukan hanya mimpin, tetapi tentunya berdampak atau jadi teladan. Pertanyaan saya, ketika seorang leader sedang jatuh dan tidak baik dijadikan teladan, apakah mundur dan bisa jadi pilihan atau tetap maju jadinya buat mimpin gitu ya, buat yang jadi teladan. Sandungan. Jadi batu Mundur dulu sandungan. atau tetap maju gitu maksudnya. Pertanyaan yang menarik. Itu jadi dilema selalu. Kalau gini, kalau lagi capek tinggal bilang lu capek. Kalau buat aku, itu akan jadi teladan yang baik. Karena gini, pemimpin yang sok kuat akan menghasilkan pengikut yang jago berpura-pura. Wow. Buat saya kalau lagi jatuh, lagi struggle, tinggal kasih tahu, tinggal bilang saya lagi jatuh gini-gini, jangan ditiru ya. Saya juga lagi berusaha untuk bangkit kembali. Saya tahu ini nggak benar, dan saya lagi seek help. Ya apapun itu kejatuhannya. Ya saya lagi lemah nih, saya lagi sebenarnya kena bahasa anak sekarang kena mental. Ya kan saya lagi kena mental nih. Lagi coba cari psikiater yang sama anak Tuhan. Jadi nasihatnya bukan cuma secara psikologis tapi juga teologis. Right? Jadi ketika kita ngajarin kalau kita lagi butuh bantuan kita seek help, kita akan menghasilkan mereka juga yang seperti itu. Jadi mereka kalau punya struggle nggak disimpan sendiri. Karena leadernya pun seek help. Oh berarti ternyata boleh toh minta tolong. Ya boleh lah. Gitu. Tapi harus dikasih teladan. Kalau kita nggak pernah minta tolong, mereka pikir minta tolong itu dosa. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Kan gitu. Nyebelin kan jadinya. Jadi buat saya, apapun itu kejatuhannya. Aku sekali banyak belajar dari Pastor Adit almarhum. Ya beliau tuh berani banget. Karena itu menghasilkan orang-orang yang real. Orang-orang yang nggak takut untuk seek for counsel, seek for help. Dan itu jadi teladan yang baik menurut saya. Itu sih paling. Kalau kita merindukan yang kita lead belajar terbuka, kenapa nggak dari kita dulu belajar terbuka? Yes. Itu sih paling. Sangat clear. Power. Sangat clear. Wow. Sangat clear. Oke. Pastor ada pertanyaan lagi nih. Ya. Shalom Pastor, saya mau bertanya bagaimana cara menegur teman sesama pelayan agar tidak tersinggung, karena pada saat itu saya dan dia sama-sama pelayanan, tapi saat pendeta saya khotbah, Dia malah main Mobile dia Legends. malah main Mobile Mobile Legend. Wih. apa sih? Apa ya Mobile Legend itu ya? Epic banget pertanyaannya, makanya aku lihat Mobile Legend. Epic nih. Jangan epic tanya nih. Mobile Legend itu apa Ini ya. epic. Dia main Mobile Legend gimana caranya tegur tanpa tersinggung ya. Enggak, dia harus tersinggung sih. Recording in progress. Karena tersinggung itu awal dari pertobatan Recording stopped. atau awal dari kepahitan. Tergantung. Emang harus tersinggung dulu memang. Ya. Jadi buat saya itu teguran paling gampang kalau gini kayak kalau saya sih pura-pura nanya biasanya. Bukan pura-pura nggak tahu. Saya pura-pura nanya. Tadi sorry, poin yang kedua apa tadi? Dia kayak hah gitu panik ya. Dia kan kalau saya sih gitu. Ya. Jadi ini sama-sama pelayan, sama-sama pelayan. Dia pengen negur temennya, ya Yang kan? main Mobile Legend. Saat khotbah. Kalau saya main Mobile Legend. Kalau saya gitu. nanya ke dia, tadi poin kedua apa ya? Tanyain khotbahnya. Kan dia nggak merhatiin. gitu. Panik kan dia. Apa ya? Apa tadi nggak merhatiin kan? Ya udah kan nggak perlu ditegur kan, cuma nanya kan. Kalau nggak tahu ya udah gitu, sorry gitu. Oh sorry lagi main Mobile Legend tuh kan gitu. Dia juga tahu kok sebenarnya mana yang benar gak? Iya. Gini, teguran itu paling sulit kalau orangnya berpikir dia itu benar. Itu yang biasanya bikin orang marah. Kalau orang salah, nggak perlu lama-lama ditegur. Nggak perlu. Kita nanya sesuatu aja bikin dia mikir, dia langsung tahu ya gue salah. Kan gitu. Apalagi udah sama pelayan ya. Ya.
Itu sih paling. Makanya buat aku kalau yang nggak perlu, yang kayak gitu itu nggak, tinggal diakalin aja. Tanyain aja tadi poin kedua apa ya gitu. Dia kan nggak merhatiin tuh. Iya. Yes. Panik pasti. Enggak sih. Itu cuman trik-trik aja buat Panik saya. lah ya. Panik lah. Panik dong, masa enggak? Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, Pastor ya. Ya, pertanyaan selanjutnya bisa ditampilkan. Pertanyaan selanjutnya. Bisa ditampilkan Tolong. teman-teman multimedia? Oke. Mana nih? Panik Mana nggak? nih? Panik nggak? Mulai panik tampaknya. Ini juga kayaknya mulai panik juga nih kayaknya. Nih. Kita tunggu ya Pastor ya sebentar ya. Ya mungkin sambil kita nunggu ya. Tapi masalah tersinggung juga gini teman-teman, kalau mungkin supaya tidak tersinggung gitu ya, pastikan kita juga ngecek terkoneksi atau enggak sama yang bersangkutan. So good. Jadi yang membuat kadang orang tersinggung itu adalah kita ini belum jadi apa-apanya dia, kita nggak kenal dia, nggak gitu deket dia, Langsung negur. main tegur-tegur aja ya, jelas orangnya marah dong gitu loh. Makanya cek koneksi dulu nih, koneksi kita sama dia kuat nggak sinyalnya. Nah, kalau sinyalnya kuat mah nggak apa-apa, tegur-tegur aja gitu ya. Ya kalau kita bertiga sama berlima gitu udah mau tegur-teguran nggak masalah gitu ya. So good. Nah, makanya cek sinyal dulu deh. Nah, makanya aku kenapa belajar kita harus aku belajar bangun negur hubungan. juga sama anakku sih. Hmm, Jadi misalnya dia gini, dia tuh apa ya? Mungkin dia ngeliat, dia belum ngerti mungkin aku melakukan sesuatu yang salah, tapi terus dia nanya gini, aku lagi bikin sesuatu yang salah ya. Dia nanya gini, emangnya boleh gitu Pak? Kan gitu. Dia nanya gitu. Saya mau marah juga jadi nggak enak karena saya salah kan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi buat aku negur leader itu sesederhana bertanya sebenarnya. ya. Memang boleh ya gitu Om? Tanya aja. Kan cuma nanya boleh apa enggak? Cuma nanya kan gitu. Nggak usah marah. Saya nggak bilang itu nggak boleh. Tapi dalam hati mesti Om udah tahu sih itu nggak boleh. Nanya aja. Ya kan kalau ditanya sama anak sendiri kan kita langsung tahu kita salah kan? Ya. Tanpa perlu tersinggung kan? Kan dia cuma nanya. Emang boleh ya Pak kayak gitu? Gitu dia nanya gitu doang. Itu sederhana banget sih. Mungkin gereja perlu beli alat penghilang sinyal gitu ya. Kejam. Bukan penghilang sinyal. Apa yang ada yang rusak jaringan itu loh, rusak jaringan sementara penghambat. Nah. Oke, next pertanyaan ya Pastor Kristo. Oke, yuk. Halo Pastor Kristo, mau tanya dong. Bagaimana melayani Next Gen saat ini agar sesuai dengan perkembangan zaman? Apakah kita harus mencoba melayani mereka dengan style mereka? Kadang suka susah melayani teman-teman yang suka merokok, yang masih suka dengan hal porno, atau yang gak suka dengan kegiatan-kegiatan rohani. Thanks, Pastor. Bagaimana nih, Pastor? Kalau itu ya, maksudnya kita kan jelas banyak hal yang kita nggak perlu jadi seperti kayak gitu ya, untuk hanya bisa menjangkau mereka. Pada akhirnya yang paling harus diikuti itu adalah perkembangan, aku sebutnya bahasa. Karena the gospel is good news kan. It's a news. News itu harus disampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Sebenarnya gaya berpakaian atau gaya hidup, apa yang mereka lagi suka itu nggak harus terlalu diikutin sebenarnya. Yang paling penting adalah bahasanya yang dipakai itu apa, sehingga kalau kita ngomong dia ngerti. Ya kalau masalah kerohanian, ya itu sesuatu yang nggak bisa diakalin, karena emang kerohanian itu sesuatu yang kebodohan buat mereka yang duniawi gitu. Emang itu nggak ada akalnya, nggak bisa diakalin. Mau kita keren, mau kita apa juga kalau mereka emang nggak. Kalau udah, ya kan bener gak? Lu mau tatoan kayak sepenuh apa, terus lu ngomong tentang Tuhan sama orang yang nggak peduli sama Tuhan. Lu nggak bakal didengar gara-gara lu tatoan. Enggak, dia emang nggak mau dengar pesan tentang Tuhan, itu aja. Ya, jadi mau kita sesama mungkin sama mereka juga nggak ada intinya, malah jadi aneh kan. Yang tadi aku bilang pada akhirnya udah kebenarannya dibagikan tapi dengan bahasa yang dimengerti. Makanya saya di sosial media, mau tahu kenapa? Karena bagi saya sosial media itu atau internet itu bahasa. Yes. Bahasa yang harus dikuasai. Sebagai penginjil, ya kan ketika kalau kita baca tentang kisah-kisah penginjil yang ke daerah mana, dari negara mana, pindah satu keluarga gitu kan, hal pertama yang mereka pelajari itu bahasa. Bahkan sebelum datang ke daerah itu udah belajar bahasanya dulu, jadi nanti di sana udah bisa ngomong. Baru berikutnya mulai masuk di budayanya mereka, lihat apa yang dihargain, apa yang dihindari, apa yang dianggap tabu. Nah, buat saya sama di internet itu kayak sebenarnya kayak budaya. Nah, sosial media itu kayak bahasa. Wow. Makanya ada di situ karena cara paling didengar kan begitu. Ya kan orang nggak dengerin khotbah tapi tiktokan mulu. Ya udah kita khotbah di TikTok, bener nggak? Ya kan biar bahasanya nyambung sebenarnya. Intinya khotbah gitu loh. Intinya khotbah. Ya, jadi
sebenarnya sama aja, yang dibagiin sama tapi bahasanya. Jadi nggak perlu harus selalu sama secara penampilan atau sama secara apa yang diiniin. Masa iya kita mesti mesti jadi penikmat film porno dulu untuk bisa berjuang sama orang yang ngerti kan buat menangin mereka yang kan nggak perlu kan, nggak perlu gitu loh. Jadi buat saya itu sih bahasa sih pada akhirnya, nggak harus selalu stylenya diikutin atau gayanya diikutin atau trennya diikutin, nggak perlu. Ya kita harus terus yang penting bahasanya aja, yang penting kalau kita ngomong tuh dia nangkep maksudnya. Itu sih Pak. Wow. So good, so good. Ini Pastor, ini ada pertanyaannya bagus banget nih. Ini ngomong tentang kehadiran ya. Nah, ada pertanyaan berkata seperti ini. Hai Pastor, dalam pelayanan di masa pandemi seperti ini, bagaimana solusi untuk selalu bisa hadir dalam hidup mereka atau anak-anak muda? Kehadiran yang dimaksud Pastor itu kehadiran yang seperti apa? Apakah kehadiran secara fisik? Padahal kan pandemi ya. Atau seperti apa? Dan bagaimana kalau kita sibuk dan juga tidak ada waktu untuk mereka? Dan bagaimana solusinya jika kita pengen hadir tapi dia sendiri tidak ada waktu? Kalau masalah kehadiran udah pasti jelas secara online ya. Ini udah nggak usah diperdebatkan lagi, karena kita pun juga nggak bisa ngumpul kan. Ini kan online. Yang hadir ya udah pasti secara gini. Artinya kalau bicara tentang akun Instagram atau apa, kita follow mereka punya akun. Entah mereka follow back atau enggak, yang penting kita follow karena itu domba-domba yang Tuhan percayakan sama kita. Wow. Right? Wow. Kita cuma mau update aja, kita liatin story-nya. Itu cara kita hadir. Sambil kerja bisa nggak ngeliatin story orang? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Ya, nah istilah yang kedua ini aku kurang suka. Buat aku kata nggak punya waktu itu artinya sebenarnya nggak punya hati. Wow. Harus diterima loh. Aku juga ditegur Tuhan. Ketika aku terlalu sibuk untuk anak-anak yang aku muridin, ya aku ditegur Tuhan. Kamu sebenarnya bukan nggak punya waktu, kata Tuhan. Ya karena gini, orang tuh akan selalu bilang nggak punya waktu, karena emang waktu itu terbatas, cuma 24 jam satu hari. Kita punya kewajiban, punya kesibukan, punya tanggung jawab, punya hidup sendiri dalam tanda kutip ya. Tapi gini, udah pasti nggak punya waktu. Tapi gini, kita akan bikin waktu buat yang kita anggap penting. Bener nggak? Ya kan, kalau ada yang tiba-tiba mendadak, urgent dan penting, pasti kita bikin waktu. Kalau perlu izin dari kantor, bener nggak? Kan gitu, itu bahasanya ya. Artinya apa? Kalau kita hanya buat waktu bagi yang kita anggap penting, kalau kita bilang nggak punya waktu, berarti secara nggak langsung kita bilang, sorry, Anda tidak sepenting itu buat saya. Wow. Bener nggak? Itu teguran dari Tuhan buat saya loh. Saya langsung kayak, iya, aduh, sorry Tuhan. Ya, kamu udah saya percayain jiwa-jiwa, kamu muridin, kamu yang pilih sendiri murid-muridmu. Dan sekarang sok sibuk, kata Tuhan. Tapi aku sibuk beneran Tuhan. Aku berusaha berdebat loh. Aku kasih tahu nih timeline, aku kasih lihat agenda ya. Kata Tuhan, gak usah lihat, pas lu nulis juga gue tahu. Gitu kan, bahkan sebelum 1 hari pun kau hidupi udah tertulis sama aku yang nulis hari-harimu kan gitu. Gak usah kasih tahu seberapa sibuknya kamu, tapi tadi seringkali kita bilang gak punya waktu, artinya ya berarti dia tidak sepenting itu. Dan kita harus terima kenyataan itu. Wow. Itu sih, keras memang, tapi ini penting. Ya artinya kalau emang kita nggak mampu atau nggak punya hati, buat apa pelayanan? Karena pelayanan selalu dimulai dari punya hati. Ya kan? Wow. Aku yang pertama berdebat sama Tuhan tentang hal ini. Aku kasih bukti, tapi dulu dalam hati udah tahu, kayaknya udah nggak ada gunanya saya kasih bukti. Kenapa saya pasti salah? Karena Tuhan nggak mungkin salah. Tuhan bilang gitu, kalau nggak punya hati berarti nggak punya waktu, berarti nggak punya hati. Berapa kali? Ya. So good. Ya, itu sih. Wow, ini powerful banget. Jangan ada pertanyaan. Speechless sampean ya. Ada lagi, Pastor, pertanyaan? Pastor Kristo izin bertanya, sebagai leader yang selalu digantungkan oleh anggota, ketika merasa penat dan ingin beristirahat, namun tanggungan dengan tugas yang diemban bagaimana, Pastor? Jadi ini sepertinya ini pengen istirahat tapi nggak bisa ngelepasin karena tanggung jawabnya. Ya ngerti. Gini, siapa yang bilang mereka harus bergantung sama kita? Itu pertanyaannya. Maksudnya kita pun ngajarin mereka bergantung sama Tuhan, benar gak? Ya. Selagi kita mencontohkan apa artinya, seperti apa sih bergantung sama Tuhan, kan gitu. Sejak kapan mereka jadi bergantung sama kita? Bukan. Ya, kata kamu yang harus memberi mereka makan tadi menarik ya. Ya kan? Kamu yang harus beri mereka makan, yang 5.000 orang laki-laki itu mesti kasih makan kan? Saya bilang, mana cukup, gue nggak punya banyak untuk kasih mereka makan semua. Apa yang ada padamu? Cuman ini. Ya udah sini. Ya kan? Pada akhirnya kita memberi diri kita untuk pelayanan.
Ya tapi sekali lagi mereka harus belajar bergantung sama Tuhan, bukan sama kita. Ya pelayanan yang buat saya, ini saya lagi teguran pertama buat saya dulu kok. Ya, saya ditegur sama Tuhan, kamu mau bawa mereka ke saya atau ke kamu? Ya kan? Wow. Jadi makanya ketika ditinggalin sama siapapun ya kemarin dah yang paling goncang kan kita goncang semua ya ketika Radit dipanggil Tuhan ya. Nah di situ kan jadi akhirnya semua jadi belajar ngandelin Tuhan, bukan ngandelin satu orang ini kan. Ya. Sehebat-hebatnya beliau. Benar nggak? Akhirnya belajar untuk ulang lagi nih, coba menggantungkan diri sama Tuhan. Sepanjang pandemi, benar nggak? 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita diajarin untuk tidak mengandalkan atau menaruh harap kepada apapun dan siapapun selain Tuhan. Wow. Kita lagi diajarin kan sekarang, benar nggak? Makanya sejak kapan ministry itu tentang mengajarkan orang-orang untuk bergantung sama kita? Kan enggak. Nah, kita keras loh buat ini. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya kan? Leadership itu justru membawa orang untuk bergantung sama Tuhan. Belajar mengajarkan mereka untuk hatinya, ayo dekatkan hatimu sama Tuhan. Ya, makanya kamu baca kitab sendiri, aku dampingin. Jangan maunya dibacain, maunya disuapin. Enggak, kau makan sendiri. Ya nanti kalau ada durinya nanti dibantuin. Ya. Diajarin nih kalau durinya nih, lihat nih. Nih, ada duri nih, saya dapat duri nih. Dilepeh, dikeluarin. Kayak gitu. Ya, jadi makannya pelan-pelan, jangan langsung main telan-telan aja, dikunyah dulu. Bisa jadi ada durinya. Nah, itu leadership kan kita ngajarin. Sama anak saya juga gitu soalnya. Soalnya masih umur-umurnya, mereka lagi perhatiin semua yang saya bikin. Jadi buat saya ini relevan. Akhirnya saya belajar bahwa leadership juga tentang ini sebenarnya, kayak ngegedein anak sendiri sebenarnya. Dan ngajarin anak dari kecil untuk bergantung sama Tuhan. Makanya kita ajarin anak kita berdoa, bener gak? Kenapa? Karena kita pengen mereka bertumbuh besar jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang tuanya, bener gak? Ya kan? Makanya kita ajarin mereka berdoa. Itu sebenarnya sesederhana itu. Jadi jangan sampai itu leadership yang sangat buruk dan sangat aku akan bilangnya itu kayak semacam suicide lah. Kita tuh menanggung beban yang hanya Mesias yang bisa tanggung. Kita bukan Mesias. Itu kalau di luar negeri ada istilah namanya Messiah kompleks. Sindrom Mesias. Mau jadi juru selamat. Bukan kita juru selamat ya Yesus. Gitu. Itu sih paling. Aku juga dulu gitu sih selalu. Malah menghukum diri kalau ngerasa ninggalin anak-anak. Nih sebenarnya gue bisa ini, bisa itu. Tapi ya Tuhan bilang enggak, bukan kamu Mesiasnya. Makanya ada ayat yang keras banget. Yesus ngomong gini. Jangan panggil seorang pun bapak di dunia ini karena hanya ada satu bapamu yang di surga. Artinya apa? Pengandalan kepada ayah di dunia ini harusnya tidak sebesar pengandalan diri kita kepada Bapa kita di surga. Itu maksudnya. Wow. Saya jadi keinget sih apa yang Pendeta Dr. Adi Sutanto sampaikan. Selalu ingetin sama anak-anak muda bahwa jangan pernah merasa paling bertanggung jawab melebihi Tuhan. Exactly. Itu dia. Itu penting dicatat. Ya. Makanya awet ya sekarang untuk melayani. Gitu. Benar. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Pastor Risto. Pastor, misalnya nih kita cerita tentang keluh kesah kita ke orang lain, tapi solusi mereka atau jawaban mereka ini nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu gimana, Pastor? Cerita sama yang lain lagi atau kita pendam aja? Bagaimana, Pastor Risto? Nggak sesuai harapan, apa nggak sesuai kebenaran firman Tuhan? Ya kan? Karena problemnya kerap kali orang itu cuman pengen curhat, nggak pengen dinasehatin, cuma pengen cerita gitu. Aku selalu nanya gini, Kak, aku mau sharing, mau sharing apa mau konseling? Aku bilang, lo bedanya apa Kak? Beda. Kalau konseling artinya nanti ada ruang di mana saya bisa kasih masukan. Kalau cuma mau sharing, kirim voice note aja, nanti saya dengerin. Oke, bener gak? Bener gak? Ya bener sih. Kan lu cuma mau ngomong. Bener. Kan lu cuma mau ngomong, lu gak mau dengerin gua ngomong, lu cuma mau cerita. Ya udah voice note aja, gak apa-apa. Nanti saya play kok sambil tiduran gitu. Oke, oh ya udah. Nanti saya bawa dalam doa ya, kan gitu. Ya, kalau konseling itu kan harusnya berarti ada ruang untuk, menurut pastor gimana pastor? Harus ada pertanyaan tuh di ujungnya kan. Udah 2 jam muter-muter, habis itu dia nggak nanya gitu, berarti cuman mau cerita. Ya udah voice note aja, tahu gitu dari tadi. Udah ketemu, takut corona ya kan. Nggak tahu cuma mau cerita, tahu gitu mah. Voice note aja dari tadi. Kalau saya selalu gitu.
Ya terus sama kalau udah nanya juga masih mau tahu atau udah mau taat, saya bilang. Loh urusannya apa? Ya kalau cuma mau tahu, nggak ada waktu saya. Soalnya di Alkitab kamu bisa baca sendiri, kamu udah tahu. Kalau mau taat, ayo saya mau temenin kamu, bimbing kamu dalam belajar dalam ketaatan, berjalan dalam ketaatan. Ya, ada lagi yang aku selalu bilang gitu. Orang mau cerita, mau ngomong, oke, kamu mau nanya sama saya, iya mau nanya pendapat nih pastor. Oke, apa pendapat berarti kan aku harus ngomong dong. Terus biasanya dari awal sebelum dia cerita aku tanya dulu, kamu baca Alkitab nggak? Loh, maksudnya gimana pastor? Iya, kamu baca Alkitab nggak? Hubungannya apa pastor? Kalau saya nggak baca Alkitab, jadi pastor nggak mau nih. Saya nggak boleh nanya. Saya bilang gini, karena gini, kalau Tuhan aja nggak kamu dengerin, apalagi saya. Ya, jadi ayo, kamu baca Alkitab nggak? Karena kalau nanya sama pendeta, pasti ujung-ujungnya buka Alkitab juga. Ya kan kalau dari awal nggak mau menghormati firman Tuhan, nih jangan nanya saya, karena saya pendeta. Kamu bisa nanya yang lain, yang bisa kasih masukan yang sesuai pertanyaan tadi, sesuai yang kamu inginkan. Makanya tadi balik lagi. Ya kalau saya cerita tapi saya dapat nasihat yang tidak sesuai saya inginkan, ya nggak usah cerita, langsung bikin aja yang kamu pengen bikin, kan gitu. Ini kan ngapain nanya-nanya? Kita nanya kan karena bukan hanya mau tahu, tapi juga mau taat, bener gak? Ya. Wow. Contoh, orang nanya nih, Mas, di sini warung paling dekat di mana ya? Oh itu Mas, lurus, nanti pas di mentok tuh belok kiri. Oh gitu ya Mas, ya terus jalan, berhenti makan somai dulu. Terus udah akhirnya mau belok kanan, nggak jelas karena lupa tadi kebanyakan. Hampir lupa belok kanan terus balik lagi. Mas tadi mana Mas warung? Ya gini Mas, ini ujung ya mentok belok kiri loh Mas, kiri ya. Kita perhatiin kiri, berhenti lagi kan gitu. Habis itu balik lagi. Mas tadi mana Mas? Emosi kan? Bener kan? Akhirnya sama buat saya kalau orang bolak-balik terus dalam dosanya gini. Yes. Saya nanya dulu, udah mau taat atau masih mau nanya-nanya doang gitu. Kalau nanya-nanya doang, jawabannya soalnya sama nanti. Mau saya screenshot nih obrolan kita sebelumnya. Jawaban dari dosamu yang itu saja adalah kebenaran Tuhan yang tidak pernah berubah, saya bilang. Ya ayo, gitu. Karena jawaban, kalau itu yang paling bahaya dari kita cerita cuman mau dapetin jawaban yang kita mau. Karena ini pun artinya membuat semua firman Tuhan seindah apapun, sepowerful apapun mental. Karena kita cuma nyari apa yang menyenangkan telinga kita doang. Yes. Itu sih, buat aku mau cerita sama siapa juga percuma. Kalau kita nggak mau denger apa-apa gitu. Itu sih paling. Iya. Wow. Pastor, ini save the best for the last ya. Jadi ini ada satu pertanyaan yang teman-teman ini akan jadi highlight banget sih. Jadi pertanyaan seperti ini. Kak Kristo, I wanna ask you your lowest moment so far and how to handle it. And gimana Pastor bisa rise up kembali? Wow. Lowest moment ya, sebenarnya banyak. Tapi salah satu lowest moment gue justru ketika diserang akun-akun satir. Itu lowest moment. Karena gini, gue udah siap mempersenjatai diri dengan ilmu apologetik, seni membela iman ya kan. Udah siap nih lawan agama ini, lawan agama itu, lawan kepercayaan ini, lawan kesesatan itu, udah siap. Yang nyerang dari dalam ternyata. Dari dalam saya nggak siap. Benar ya? Itu buat saya pahit sih. Dan aku yakin kalau ada titik paling berat dalam pelayanan Tuhan Yesus, pasti salah satunya pasti hianatin sama Yudas. Ya nggak sih? Pada akhirnya aku yakin pasti semua yang di dunia pelayanan tahu lah. Titik paling rendah pelayanan tuh selalu ketika orang yang lu udah invest hidup lo buat dia tiba-tiba berbalik nyerang lo sendiri. Itu selalu paling sakit. Ya, dibanding semua kehilangan ya, kalau kehilangan orang yang kita kasihi kayak almarhum bokap gua, terus kemarin almarhum Pastor Adit, itu biasa, namanya juga hidup ya. Orang lahir dan orang meninggal. People come and go, tapi yang paling sakit selalu dilukai sama orang terdekat sih. Sama orang-orang yang kita udah taruh hidup kita gitu, dan dia memilih untuk bukan hanya merusak hidupnya tapi juga nyerang kita dengan kerusakan yang dia buat gitu. Itu sih paling lowest moment. Dan yang bikin tetap ada di pelayanan juga kan, gini kan pertanyaannya pasti kan pedang bermata dua ya, dalam artian bukan cuma nanyain lowest moment tapi gimana rise up-nya, bener kan? Dan aku nanya waktu itu sama almarhum papa, beliau juga kerap kali di pelayanan juga dikudeta gitu kan, dia beberapa kali jadi gembala dan dikudeta sama anak rohaninya sendiri, sama anak baptisnya sendiri, udah biasa. Dan aku nanya sama papa, kok masih di pelayanan sih Pak, aku tanya gitu. Kalau saya sih udah males, pasti saya berhenti. Ya.
apa kurang sakit gitu, apa kurang kurang belajar gitu, banyak banget yang. Dan dia bilang gini, papa tetap di pelayanan karena satu, papa udah pernah ngerasakan sukacita sorga. Ketika satu orang berdosa bertobat, sorga tuh bersorak-sorai. Jadi papa pelayanan cuma buat satu hal, satu lagi orang bertobat, itu aja udah. Ya, selama masih banyak yang belum bertobat, berarti masih ada potensi untuk satu lagi. Kau bisa rasain sukacita sorga. Dia bilang alasannya itu satu, sukacita sorga itu nagih. Kalau lu udah ngerasain, lu pasti pengen ngerasain lagi. Ya karena nggak ada there's no feeling in this world yang seperti itu. Ya sukacita sorga. Terus yang kedua jawabannya cukup unik. Dia bilang gini, ada hal yang nggak bisa kamu pelajari bahkan di sekolah Alkitab. Dalam berkaitan dengan mengejar keserupaan sama Kristus. Aku bilang apa tuh Pak? Ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Come on. Itu nggak bisa disengaja, nggak bisa diakal-akalin, apalagi dipelajari, nggak bisa. Iya. Itu hanya bisa dialami dia. Jadi ketika dia ngalamin kayak gini, Papa sebut sebagai momen Yudas Iskariot. Ketika ada orang terdekat yang nyerang kita, Papa bilang itu justru kesempatan indah untuk benar-benar bisa merasakan yang Kristus rasakan. Papa sebut sebagai Christ experience. Kayak experience, kata experience kadang kan dislangin jadi cuma X kan. X kan suka dipakai buat Christmas kan. Xmas, X apa. Jadi experience itu Christ experience. Christ experience meaning kita mengalami yang Kristus alami. Salah satunya dihianatin. Dan Papa bilang ini justru kesempatan paling indah untuk bisa merasakan yang Kristus rasakan. Makanya aku jadi ingat apa yang Rasul Paulus bilang. Ya, Rasul Paulus bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia bilang gitu. Dia juga merindukan itu. Ya, jadi momen-momen lowest point itu justru malah jadi kerap kali jadi pengingat untuk apa? Untuk siapa dan untuk apa kita melakukan ministry. Di momen diserang akun satir itu aku dibawa Roh Kudus untuk merenungin lagi. Ya, kenapa kamu sibuk membela diri? Apakah ini udah jadi tentang kamu sekarang? Gitu. Ya kan? Apakah ini tentang kamu dan namamu, dan kamu berusaha beresin namamu di mata orang, nanti nggak enak kalau nggak ngebales atau kelihatan berantem atau kelihatan salah. Tuhan bilang, kok kamu sibuk banget ya? Oh, jadi ini semua jadi tentang kamu sekarang. Udah nggak tentang aku lagi. Dia ngomong gitu loh, aku kaget loh. Aku pikir tuh berharap dihibur, dipeluk, sini kasihan, sini nak. Berharap digituin? Nggak digituin. Bener, rasanya kayak Ayub yang bukan dihibur dalam penderitaannya, malah ditanyain kuis Alkitab. Ya kan? Berapa pasal tuh? 38 sampai 41. Kamu di mana pas saya bikin alam semesta? Lah bukan dihibur, ya kan udah kehilangan banyak hal dalam hidup, malah ditanyain. Malah kayak diajakin, ayo deh sini saya nanya sekarang kamu jawab kan gitu. Aku rasa digituin. Tapi itu demi kebaikanku sendiri. Nah, mulai dari sejak itu aku udah nggak terlalu ambil pusing. Ya, I learn to choose my battles. Nggak semuanya yang ngajak ribut harus diributin gitu. Yang udah kelihatan cuman pengen debat, udah diemin aja. Ya, nggak salah kok ngediemin. Makanya tadi aku selalu bilang itu, kalau ada orang mau nanya, saya bilang udah mau taat atau cuman masih mau nanya. Kalau nanya doang, saya kirim link YouTube. Karena ada penjelasan yang bagus di YouTube panjang lebar. Tapi kalau mau tahu atau mau percaya lebih jauh lagi, ayo, saya undang ke grup pemuritan saya. Aku selalu kayak gitu, karena pada akhirnya ya tadi, kalau kita nggak punya hati, kita nggak mau repot. Pasti kalau nggak mau repot, mesti jadi Kristen, kan kasarnya gitu ya. Ini tentang pikul salib sama sangkal diri soalnya. Nah, Yesus kan pikul salib yang mestinya bukan dia yang pikul. Itu kan salib kita harusnya. Itu kan dosa-dosa kita, sama. Pada akhirnya pelayanan bukan hanya in youth ministries, tapi in ministry secara keseluruhan. Ini tentang itu. Kita belajar untuk memikul yang rasanya secara logika, secara adil, ini kayaknya bukan urusan kita. Tapi Kristus sekali lagi menganggap kita ini urusan dia, benar nggak? Dan pelayanan itu tentang itu. Kita belajar untuk, oh ya ini urusan saya berarti. Ya, ini urusan saya. Walaupun bukan saya juru selamat, tapi ini urusan saya. Ya, dan itu lowest point, tapi juga bounce back-nya dengan cara yang demikian Tuhan bawa aku untuk kembali fokus sama Tuhan pada akhirnya ya. Untuk melihat dia dan melihat siapa yang dia lihat dengan cara kacamatanya dia. Kalau kita pasti nyerah, berpikir nih sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu paling dari aku. Oh, thank you Pastor Christo. Thank you Pastor Christo.
Gak terasa udah kelar So blessed. jamnya. Iya. Ya, Thank you, thank you. tampaknya waktunya kita Rasanya sudah. pengen tanya terus ya. Ini sebenarnya Running. masih ada 3.000 lagi sebenarnya. Ada 3.000 pertanyaan lagi. Kayak I love you 3.000 kayaknya. Nanti kalau dijawab nanti kita nggak selesai nanti. Ya, ada 3.000 soalnya. Kasih tepuk tangan dong buat Kasih yuk kita berikan apresiasi buat Pastor Christopher Tapeheru. Thank you, Wow. Pastor Christo. Kita percaya UFS Yes. semua diberkati sekali dari pagi sampai siang sore Exactly. ini ya. Yes. Wow, Pastinya. Amazing. Nah, teman-teman jangan lupa Ya. kita setelah ini akan break istirahat, Break. teman-teman bisa tidur, Mhm. teman-teman bisa rest, tapi nanti jam 6:30 ya, sebelum Iya. 6:30 malahan ya. 15 menit. 15 menit sebelumnya teman-teman 30 menit bahkan. 30 menit Boleh, mungkin iya. ya. bisa bergabung di sesi workshop yang kedua, Yap. yaitu pesan teduh bersama Ibu Foni Evelyn Jingga. Oke. Wah. So, ini powerful banget buat Yap. teman-teman. Dear God. Jingga. Dear God kan? Oh iya. Dear God. Oh dear God. Kalau teman-teman pernah baca di medsos Dear God, nah inilah teman-teman akan banget bicara. Iya. Nah, Pastor Foni ini luar biasa karena dia penulis dari buku Dear God ya, Yes. bagus banget. Dan quote-quote-nya sangat memberkati, adem betul. banget gitu ya. Dan buat teman-teman yang sedang struggling dengan mental health, yang sedang struggling dengan depression and anything, teman-teman, don't worry you're not alone, dan ini akan jadi jawaban buat teman-teman. Yes. Oke? Yes. Dan pastinya mengingatkan Pastor, untuk teman-teman tadi yang pemenang, ya untuk 4 orang tadi itu, Ya. Oh ya, yes. jadi mohon bisa update di IG kita ya, Ya. bisa DM IG kita Yang di pemenang Unlimited tadi ya? Fire. Ya 4 orang, Margareta, terus siapa lagi dari Janus dan, Apalagi dan, itu ya? dan 2 teman-teman yang lain bisa DM di IG Unlimited Fire. Yap. Great. Ini hebat Oke. loh, ini 400 Ini orang lebih pada- tetap stay. Ini luar biasa Tetap stay terus stay loh nih. Dari nih. pagi sampai hari ini. Luar biasa. Oke. Oke. Nah, sebagai closing kita minta yuk Pastor Christo untuk berdoa untuk Yes. UFS semuanya di Yeah. tempat ini. Setelah itu kita akan selesai dan teman-teman bisa rest. Oke? Oke. Here we go. Silakan Pastor Silakan Christo. Pastor Oke. Christo. Pray. Ya, let's pray. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kakimu mendengarkan isi hatimu. Kami percaya benih yang ditabur, yang keluar dari mulutmu berasal dari hatinya Tuhan. Memang dimaksudkan untuk jatuh di tanah hati kami yang tepat. Sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Bahkan di tengah pandemi sekalipun. Kami percaya Tuhan kasih-Mu bagi kami seperti api yang tidak pernah padam dan terus mengasihi kami. Dan kami percaya misi-Mu yang mestinya kami kerjakan karena ini makanan kami, ini berkat bagi kami, ini rezeki kami, ini kesuksesan kami untuk mengerjakan yang Kau inginkan untuk kami kerjakan, tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang bisa menghalangi kami ya Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, berdoa buat kami percaya Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami minta bantuan Roh Kudus untuk tetap peka sama kehendak Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk bisa melihat seperti Engkau melihat dan merasakan yang Engkau rasakan. Saya minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.